Bapak Ibu saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan, mari pulang lewat jalan. Suasana Natal sungguh telah tiba, suasana gembira, penuh sukacita, syukur dan damai itu yang kita alami. Seluruh dunia merayakan dengan caranya yang sangat khas, sesuai dengan budaya dan tingkat kepercayaannya kepada Yesus. Apakah kita sedang gelorakan suasana Natal? Ataukah untuk membawa sunyi Natal itu ke dalam kalbu dan lalu mengendalikannya dalam hati kita? Kita rindukan alam Natal yang sungguh hening dan hening, yang tetap anggun pula dalam sederhana, namun kita kaya dan cemerlang demi bekal kita di siara hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudari, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang besar, terang yang bersinar atas mereka yang berdiam di negeri kegelapan. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita, dan orang menyebut dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikian kaya dan dahsyatnya orang memberi gelar kepada seorang putra yang diberikan kepada kita. Gelar itu memengaruhi hati dan seluruh kehidupan kita, bahwa Yesus Tuhan terang dan Bapa yang kekal itu lahir dan datang ke dunia untuk menerangi lorong-lorong hati orang yang berdiam dalam kegelapan. Sinar terang yang maha dahsyat itu telah membuka hati umat beriman untuk menyambut Raja Damai. Namanya disebut Immanuel, Allah beserta kita, dan memang Dia adalah Allah yang selalu ada di tengah kehidupan kita. Karena itu tempat yang paling pas, paling cocok untuk Dia adalah hati yang terbuka, hati yang damai. Para majus mesti dengarkan suara malaikat dalam mimpi. Itulah suara alam yang membebaskan, ya, agar tak kembali melalui jalan yang menuntun kepada maut dan kebinasaan. Jalan terang, damai, sunyi, kelembutan dan hidup, setelah bersua dengan bayi kudus, sekali-kali tak boleh dicemarkan oleh jalan darah dan kekerasan. Kita tak pernah menggapai alam damai dan sejuk. Situasi tak nyaman dan penuh hiruk pikuk tetap kita alami. Ketegangan demi ketegangan datang silih berganti. Berbagai tekanan dan teror atau apapun, alam tak nyaman sepertinya jadi satu gelora. Ada yang sungguh salah di jalan yang kita susun. Sebab kita sudah akrabi jalan Herodes. Jalan seperti itu sungguh suram dan seram. Tak pernah membawa harapan kepada terang damai dan cahaya sukacita. Jalan Herodes dalam banyak variasi pun yang telah taklukkan siara hati kita, menuju anggota keluarga sendiri, menuju tetangga kita, serta menuju sahabat-sahabat kita dalam kehidupan bersama. Perjumpaan kita yang sejuk segar dengan Sang Bayi Kudus, Putra Allah, mestinya memantapkan sikap batin kita kembali melalui jalan lain, jalan yang membebaskan dan menyelamatkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di sini hendaklah kita juga bergegas untuk meninggalkan negeri kekelaman yang syarat dengan dosa-dosa
dan mau mengikuti jalan terang, jalan Sang Raja Damai, yakni jalan terang yang kekal itu. Pertama, saat jalan lama bertambah pada amarah, dendam dan kebencian, maka jalan lain memanggil kepada kesejukan hati dan pengampunan. Yang kedua, saat jalan lama tetap berkiblat pada aneka kekerasan teror, maka jalan lain mengemakan damai dan sejahtera. Yang ketiga, saat jalan lama membiarkan ketegangan, keretakan dan perpecahan, maka jalan lain itu berjuang selalu demi kerukunan, kebersamaan dan rasa penuh kekeluargaan. Yang keempat, saat jalan lama telah terbiasa dalam memperguncingkan orang lain, tetap pada kibaran bendera kesombongan, bergairah pada elitisme hidup, maka jalan lain adalah panggilan seduh kepada keakraban dan tulus, kerendahan hati dan kesederhanaan. Yang kelima, saat jalan lama sungguh terpolusi oleh segala gelagat demi kepentingan diri dan kelompok yang menggeser dan menggusur sesama, maka jalan lain adalah satu panggilan pertobatan demi kepentingan bersama dan demi harkat serta martabat kemanusiaan. Yang terakhir, saat jalan lama jadi lalu lintas segala rasa tak nyaman, penuh beban yang mengikat, maka jalan lain menuntun kepada alam bebas, ceria, penuh spontan. Itulah alam penuh ketulusan, tanpa pura-pura, yang sebenarnya mengandung dan berisiko mau ala sikap protes yang berpura-pura ingin menyembah. Jalan terang yang kekal itu mendorong kita untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi agar kita hidup bijaksana, adil dan setia beribadah. Itulah jalan kasih karunia Allah yang mau mendidik kita untuk hidup benar dan damai. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, dan kehadiran Dia membuahkan keselamatan bagi kita yang percaya kepada-Nya. Akan tetapi semakin kasih Allah itu menjadi nyata bagi semua umat-Nya, namun semakin tertutup pula pintu hati kita umat beriman untuk menjadi tempat Yesus dilahirkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Mungkinkah hidup kita, rumah hati kita juga masih salah dengan dosa-dosa kita, sehingga belum bisa menjadi tempat untuk Yesus dilahirkan? Jika demikian rumah hati kita, maka sekaranglah waktunya kita nyalakan terang Natal itu untuk menyinari rumah hati kita yang selama ini tenggelam dalam kegelapan dosa. Sekarang waktunya juga kita membuka telinga hati kita yang selama ini telah menjadi tuli total, untuk kembali dengan bijak mendengarkan berita malaikat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, Emmanuel, Allah beserta kita. Selamat hari raya Natal untuk kita semua, umatku sekalian dan semua orang yang berkehendak baik.
bagi siapa saja yang mengusahakan terciptanya alam kedamaian yang bertarung untuk menjauhkan pedang serta aneka kekerasan. Kiranya bintangnya di timur menyinari jalan hidup setiap kita. Semoga dia mendengar berita gembira, telinga, hati, dan batin kita menjadi kian terbuka, sehingga kita boleh menjadi pewarta sukacita Natal dan hidup dari terang semangat Natal yang kekal. Selamat damai Natal.